Kaki kanan pasien hancur, harus diamputasi segera. Lin Yi, matilah kau. Kakek, hati-hati. Maaf Tuan Lin, kaki Anda terlindas berulang kali. Kami terpaksa memilih memasang prostetik untuk Anda. Hari ini, surat penerimaan perguruan tinggi nasional telah dikirim satu persatu. Kabarnya, satu orang dari provinsi kami diterima oleh Akademi Top Dunia. Diterima oleh Akademi Kerajaan Kuntus. Ini pertama kalinya sejak provinsi kami berdiri. Siswa yang diterima Kuntus adalah siswa pertama. Pemerintah provinsi khusus mengadakan pesta kelulusan di Hotel Kinhuang untuk umumkan siswa yang diterima. Hei kak, Lin Yi, kau sadar salahmu? Sebulan lalu, kau sengaja tabrak kakek dan Lin Yang. Sampai kakek masih koma. Lin Yang nyaris tewas karenanya. Selama sebulan ini. Apa kau sudah introspeksi? aku yang tabrak kakek, bukan begitu kejadiannya. Cukup Lin Yi, kupikir dalam sebulan kau akan sadar kesalahanmu. Tak disangka, kau masih keras kepala begini. Sebaiknya kau hentikan semua akal bulusmu itu. Meski kau adalah putra kandung keluarga Lin yang hilang, tapi Yang adalah adik kami yang kami asuh 18 tahun. Rupanya di hati kalian, walau aku kembali ke keluarga Lin, aku tetap orang asing. Benar. Lin Yi, kau memang orang asing. Kalau bukan Lin yang hari ini membujuk kami, kau kira ada yang mau menjemputmu? Tapi dia yang menabrak aku dan kakek. Diam. Keluarga Lin sudah dapat kabar Lin yang hari ini akan diterima di Akademi Kerajaan Kuntus. Dia bukan hanya juara akademis, karakternya pun disaksikan semua anggota keluarga. Setelah kau kembali, berkali-kali mencuri emas dan perhiasan keluarga, lalu menjualnya. Kali ini, demi kepentingan sendiri, kau menabrak kakek dan Lin Yang. Bukan. Lin Yi, berapa kali lagi kami harus menahanmu? Ini bukan perbuatanku. Lin yang memfitnahku. Kalau masih tak tahu salah, akan kumasukkan ke ruang gelap. Biarkan orang di dalam memberimu pelajaran. Sudahlah kak. Kak Lin Yi orang desa pasti ada kebiasaan desanya. Tapi aku yakin Kak Lin Yi tak sengaja menabrak aku dan kakek. Benar kan? Kak Lin Yi tak sengaja menabrak aku dan kakek. Benar kan? Kak Lin Yi. Ya, Kenapa? Kenapa kamu baru pulang? Kakek langsung beri aset keluarga Lin semuanya untukmu. Kenapa? Aku yang sebenarnya pewaris tunggal keluarga Lin. Lin Yi pergi mati. Sudah, ayo naik dan pulang. Orang tua masih menunggu di rumah. keluarga Lin ini perlu aku kembali. Lin Yi, jangan kira kamu dirawat sebulan, lalu hal ini selesai. Dengar, selama kakek belum sadar, siksaanmu tak akan berakhir. Ya, aku Lin bersalah. Pantasku kembali ke keluarga Lin. Pantasku percaya pada orang tua kandung. 3 kakakku yang sedarah akan menyayangiku, akan mengakuiku. Diam. Tamparan ini aku ingat. Aku Lin dari sekarang dengan keluarga Lin tak ada hubungan lagi. Selamat tinggal. Kak Lin Yi, jangan bilang begitu. Kakakmu juga ingin yang terbaik untukmu. Tenang. Setelah pulang, aku pasti akan memohon pada ayah ibu. Mereka pasti akan mengizinkanmu kembali. Ayo cepat pulang ya. Jangan tatap aku begitu. Keluarga Lin milikmu, bukan milikku. Lin Yi, jangan serakah. Jangan bicara gegabah. Tinggalkan keluarga Lin. Jika nanti ingin kembali, kami semua tak akan mudah memaafkanmu. Nona Lin, tak perlu maafmu. Kini masih mau sok sengsara. Pancing iba. Lin Yi, kau sungguh tak tertolong. Shiro Yutong. Ayo pergi. Sebentar lagi gubernur, pesta kelulusan Lin Yang disiapkan sendiri. Segera mulai. Biarkan dia sendiri. Keluarga Lin, kaki ini
Balas budi kelahiranmu. Sejak ini, tak ada hubungan lagi. Xiaoyi. Xiaoyi. Bisa begini? Bisa begini? Tak apa Kak Qian Yue. Sejak sebulan, sudah terbiasa. Salahku semua. Seharusnya tak ke keluarga Lin. Putus hubungan dengan mereka. Tak kembali lagi. Ya, ya kita pulang. Pulang ke Su. Ayah ibu tunggu di rumah. Ayah, ada bayi di sini. Aduh, Lin Yi. Anak ini baru disapi. Anak kecil ini, tinggal semalam, pasti tak selamat. Ayah, mari kita adopsi dia. Sudah tahu kecelakaan itu. Percaya padamu. Akan membela keadilanmu. Kau anggota keluarga Su. Adik kandung Su Chen Yue. Makasih Kak Qian Yue. apakah Anda Lin Yi? Saya Akhirnya ketemu Anda. Saya staf provinsi, Wang Zhongshan. Dari info terpercaya, Anda diterima di Akademi Top, Akademi Kerajaan Kuntus. Hari ini, provinsi khusus di Hotel Chin Huang siapkan pesta kelulusan. Undang Anda dan keluarga. Apa Anda ada waktu? Xiaoyi, kamu ternyata diterima di Akademi Kuntus. Benar. Siswa Lin Yi, siswa pertama di provinsi yang diterima. Provinsi kami atas ini sangat perhatikan. Gubernur suruh saya datang jemput Anda. Xiaoyi, ikut mereka dulu. Saya jemput orang tua. Rayakan bersama. baik. Ayah ibu sudah ketemu Xiaoyi. Tapi di keluarga Lin alami luka permanen. Waktunya kita ungkap identitas aslinya. Siswa Lin Yi, pesta kelulusan malam ini di sini. Masuk dulu. Saya jemput gubernur. Rayakan untukmu. Terima kasih Direktur Wang. Sama-sama. Tuan Lin, sejak Akademi Kerajaan Kuntus berdiri, provinsi kita belum ada siswa masuk. Tapi hari ini putra Anda, Lin, yang akan dapat surat penerimaan ini kebanggaan provinsi kita. Benar, Tuan Lin tak hanya punya 3 putri yang cantik dan punya anak yang pimpin. Keluarga Lin putra yang sukses. Berkah keluarga Lin yang cuma anak angkatku. Tapi sejak kecil tak pernah bikin aku khawatir. Dan apa yang dipelajari langsung bisa pada 3 kakaknya dan kami, orang tua. Sangat perhatian kalian nanti. Jika butuh perlu bantuannya, minta saja, jangan sungkan. Ya, para om dan tante, tanpa kalian bimbingan sejak kecil takkan ada Lin yang sekarang. Terima kasih banyak. Tapi Tuan Lin, katanya hari ini kau temukan putra yang hilang dulu. Acara besar hari ini. Kenapa tak ada? Anak durhaka itu tak pantas jadi keluarga Lin. Para paman dan bibi, kalian tak tahu. Sejak Lin Yi kembali ke rumah, langsung berusaha merebut harta keluarga, pencurian kecil bulan lalu, bahkan menabrak saya dan kakek, sehingga kakek masih koma. Lin Yi juga mengancam untuk pergi dari keluarga Lin. Tapi saya yakin Lin Yi hanya sedang marah. Setelah marahnya reda, pasti akan kembali. Ayah, ibu, baru saja saya, Shiru, dan Yutong, dan juga Lin Yang pergi menjemputnya di rumah sakit. Dia pura-pura malang dapat simpati, bahkan menyangkal menabrak kakek. Juga ingin menyalahkan Lin Yang. Orang seperti dia seharusnya dibiarkan. Benar. Keluarga Lin kami tak sebanding Su atau Wu, keluarga top. Tapi di kalangan elit juga terhormat. Kehadiran orang seperti Lin Yi sungguh mempermalukan wajah keluarga Lin. Lin Wanqiu, Lin Shiru. Bagaimanapun Xiaoyi adalah adik kandung kalian. Bagaimana kalian tega melihatnya menderita di luar? Setelah pesta kelulusan ini, cari dan bawa dia pulang. Sudahlah. Di acara hari ini, jangan sebut lagi anak durhaka itu. Meskipun dia anak kandung Lin Shengtian, tapi tak ada yang menandingi Lin Yang. Karakter buruknya sudah mendarah daging. Karena Lin Yi tak tahu diri, maka keluarga Lin tak perlu lagi menjaga sopan santun. Di hadapan semua hadirin hari ini, secara resmi umumkan, Lin Yi bukan lagi anggota keluarga Lin. Diusir sepenuhnya dari keluarga Lin. Kepala keluarga Lin berpegang teguh pada janji.
Maka hari ini, aku resmi memutuskan hubungan dengan keluarga Lin. Ini dia tuan muda yang dicari keluarga Lin. Kenapa datang dengan pakaian seperti ini? Tampaknya kepala keluarga Lin benar. Benar-benar pria tak berguna. Lin Yi, ini acara apa hari ini? Cepat pergi dari sini. Ayah, jangan usir Kak Lin Yi keluar. Dia pasti datang untuk minta maaf. Kak Lin Yi, ini pestaku. Lupakan masa lalu. Kau datang untukku, kan? Seorang pria perlu dirayakan. Mulut kotor. Lin Yi, sudah cukup. Kamu mempermalukan keluarga Lin di sini? Keluarga Lin tak punya muka. Anak angkat dimanja habis-habisan, dipuja-puja, dianggap anak emas. Anak kandung malah diasingkan. Keluarga Lin sungguh licik. Ini memang hakmu. Selama bertahun-tahun, orang tua mencari kemana-mana. Akhirnya bisa membawamu kembali ke keluarga Lin. Seluruh keluarga memperlakukanmu dengan baik. Tapi bagaimana kamu membalas mereka? Kamu mencuri perhiasan orang tua, bergaul dengan preman sepanjang hari, tidak pulang malam. Kau anggap keluarga Lin apa? Perhiasan di rumah, aku tak pernah lihat, apalagi mengambilnya. Nona Lin, kalau mau memfitnah, jangan cari-cari alasan seperti ini. Soal tidak pulang malam, itu hanya karena aku pergi ke tong sampah luar, mengambil botol bekas. Bisa ditukar uang untuk makan. Apa maksudmu? Aku suruh kepala rumah tangga transfer 200.000 ke kartumu tiap bulan. Uang sebulan saja cukup untuk keluarga biasa hidup 5 tahun. Mana mungkin kau pungut sampah? Oh ya? Coba Nona Lin tanya adik kesayanganmu ini, uangnya habis untuk apa? Lin Yang, apa yang sebenarnya terjadi? Lin Yang, apa yang sebenarnya terjadi? Oh, adik Lin Yang, ini uang saku yang kakak suruh kepala rumah tangga berikan padaku. Aku Diam, ini uang keluarga Lin. Hanya aku yang pewaris tunggal keluarga Lin. Jangan kira kamu kembali ke keluarga Lin bisa rebut hak waris denganku. Di rumah ini, kamu selamanya orang luar. Aku tak pernah mau rebut harta keluarga. Aku hanya ingin cari sanak saudaraku. Keluargamu cuma pasangan desa itu. Pasangan jelek yang hanya bertani. Tak ada di sini, mengerti? Kakak, aku... Wan Kyo, ini tak ada hubungannya dengan Yang Yang. Utamanya salahku, aku yang suruh beri uang kepada Yang Yang. Yang Yang di keluarga kita tinggal 18 tahun. Sekarang Lin Yi kembali, di hati Yang Yang pasti sangat sedih. Lin Yi, kamu baru dari pasangan desa itu, pasangan miskin pulang, langsung sebulan beri kamu 200.000. Ibu takut kamu tak bisa kendalikan. Ibu ingin nanti pelan-pelan ganti rugi padamu. Kamu paham susah payahku. Susah payah. Kurasa kau berusaha keras agar Lin Yang tak tersakiti. Susah payah, ya? Lin Yang tinggal di rumah ini selama 18 tahun. Itu atas nama aku. Karena kesalahan kalian dulu, sampai aku hilang. Jadi kalian ganti dengan dia untuk isi kekosongan hati. Tapi tak pernah pikirkan selama 18 tahun ini bagaimana aku hidup. Bagaimana bisa bilang begitu pada ibu? Ibu memang agak lebih sayang pada Yang Yang. Tapi dalam hatiku, aku sama sayangnya padamu. Begini, kau berlutut sekarang, bersujud minta maaf pada Yang Yang. Pada semua anggota keluarga Lin, bersujud minta maaf. Ibu kasih uang saku 10.000 sebulan. Bagaimana? Aku tak mengerti bagaimana bisa keluar kata-kata itu darimu. Kau memang seorang ibu yang sangat menyayangi anak. Cukup Lin Yi. Ibu, walau uang sakumu dipotong. Tapi apa gunanya? Keluarga Lin kaya raya. Kalau kau jelaskan ke kami, kau tak punya uang, kami tak akan abaikanmu. Dan kau, malah pungut botol. Untuk dapat simpati kami. Jangan kira kau, baru balik ke keluarga Lin. Kami semua harus melayanimu. Kami masing-masing punya urusan sendiri untuk dilakukan. Apa aku Lini orang yang jahat? Apa aku mau tiap hari malam sembunyi dari kalian, pungut sampah cari uang? Apa aku mau pulang, alami ketidakadilan ini? Kalian kan tak berniat siap bawa aku kembali ke keluarga Lin. Kenapa bawa aku kembali? Cukup Lin Yi, kau penuh omong kosong. Hanya untuk salahkan kami. Semua keluarga, pernah kau pikir masalahmu sendiri? Kami baik pada Yang. Karena dia layak, dia berusaha. Hari ini semua, elit provinsi berkumpul untuk rayakan Yang. Masuk Akademi Kerajaan Kuntus. Dan kau, surat penerimaan ujian nasional sudah dikeluarkan. Kau diterima di sekolah mana? Masuk universitas abal-abal mana? Atau bahkan tak satu. Akademi pun tak masuk. Dia diterima di Akademi Kerajaan Kuntus. Kalian buta. Apa maksudmu? Jika aku tidak setuju Direktur Wang datang, tak ada pesta kelulusan. Apa? Gubernur Lin Yi,
sudah tiba di pesta. Ayo, mari lihat. Orang yang dibanggakan gubernur seperti apa? Apa katamu? Ucapanku belum jelas. Ini pesta untukku dari gubernur. Lin yang tak layak. Diam. Kau tahu arti pesta ini? Ini berarti keluarga Lin menonjol di provinsi dan terkenal nasional. Kami dapat kabar, kuota ini untuk putra kami. Dan kau, baru dari desa. Apa hakmu? Lin Yang, tumbuh di sini. Pendidikannya tak tertandingi. Benar, Lin yang tumbuh dengan kasihmu. Jika tidak, tak akan jadi sampah. Durhaka, pergi, keluar. Ayah. Kak Lin Yi, ku tahu kau iri. Semuanya di keluarga Lin. Favorit orang tua dan favorit kakak-kakak. Tapi ini bukan alasanmu datang untuk mengacau. Kalau kau juga mau masuk ke Akademi Kerajaan Kuntus, pulang nanti. Aku bisa bimbing kau, agar tahun depan lulus. Yang tak usah bimbing dia. Seperti dia yang tak berguna, profesor datang pun dia takkan belajar apa-apa. Nona Lin, 3 tahun SMA ku, tiap tahun ranking pertama. Kok di mulutmu? Bahkan seorang yang di sekolah elit siswa yang tak berguna, tak bisa menandingi? Jelas, yang ranking pertama seangkatan. Mungkin kau tidak sekolah elit. Kau dan Lin Yang tak satu sekolah. Nona Lin, akhirnya kau paham. 3 tahun ini, aku dan Lin yang tak satu sekolah. Tapi di SMA Negeri 1 Provinsi. SMA Negeri 1 Provinsi. 3 tahun ini, aku tak satu sekolah dengan Lin Yang, melainkan di SMA Negeri 1 Provinsi. SMA Negeri 1 Provinsi. Secara nasional, sekolah menengah terbaik. Benar. Siswa SMA Negeri 1 Provinsi, semua pilihan terbaik. Bahkan jika kaya, tak bisa masuk. Tidak mungkin. Ujian masuk SMA Negeri 1 Provinsi sangat sulit. Kamu mungkin lulus, dan SMA Negeri 1 Provinsi jauh puluhan kilometer. Benar. Jadi tiap pagi bangun sebelum jam 5. Siang tak pulang. Waktu pulang siang tak cukup pulang. Tak ada uang. Minum air, makan roti. Tahan sampai malam. 3 tahun ini selalu begitu. Di mata kalian ya aku pura-pura sedih. Cari simpati anak durhaka. Mungkin begini? Ini. Di sana. Selamat datang, Ibu Direktur. Selamat datang, Ibu Direktur. Mulai hari ini, keluarga Lin dicoret. Hukuman. Ibu, apakah Ibu tahu semua ini? Aku selalu kira dia sekolah di desa. Tak tahu sama sekali tentang SMA Negeri 1 Provinsi. Lin Yi, ini semua demi kebaikanmu. Aku tak berusaha mengenalimu karena ibu tak ingin ganggu hidupmu yang sebenarnya. Sekarang saat penting untuk ujian nasional yang jika ibu lebih baik padamu di hati yang tekanannya tak seimbang. Kamu paham kan? Lagi pula Lin Yang lah anak yang ibu besarkan 18 tahun. Lalu aku ini apa? Xiaoyi, karena kamu kembali ke keluarga Lin selama 18 tahun ini semua yang diambil anak angkat itu kakek pasti bantu kembalikan semuanya. Kakek sepanjang hidup ini bisa temukan keluarga kandung dan 3 kakak. Aku sudah sangat bahagia. Hanya kakek yang ingat aku anggota keluarga Lin. Lin, bagaimana bisa bicara begitu? Ibu hanya belum terbiasa dengan nama kecilmu. Bagaimanapun dia ibu yang beri hidupmu. Beberapa ibu hebat, sementara yang lain tak pantas disebut ibu. Ibu, percayalah Ibu. Itu Lin Yi. Dia sengaja ajak kakek langgar lampu merah. Aku tak lihat. Makanya aku nabrak Ibu. Ibu jangan takut, Yang jangan takut. Pulang ibu kasih tahu ayah. Lin Yi yang tabrak kamu dan kakek. Cepat pergi. Anak durhaka, kami bersusah payah bawa kamu kembali ke keluarga Lin. Kamu sama sekali tak bersyukur. Ucapanmu malah penuh sindiran. Aku, Lin Shengtian, kenapa punya anak durhaka sepertimu? Kak Lin Yi berhenti bicara. Jantung ayah lemah. Dia tak tahan. Kak Lin Yi minta maaf ke ayah. Muka masih sakit. Lin Yang, Lin Yi, cukup Lin Yang baik. Walau kau tabrak, masih belamu. Kau sungguh tak bersyukur? Kak Wang Qiu, jangan sebut Lin Yi. Aku tahu, Kak Lin Yi tak suka aku. Aku nanti akan tak muncul di depannya. Atau tinggalkan keluarga Lin.
Lin Yang. Lin Yang, jangan pergi. Kau bukan anak kandungku, tapi di hatiku, kau anak paling penting. Lin Yi, kau benci semua di keluarga Lin. Aku bisa maafkan. Jangan benci Lin Yang. Lin Yang diadopsi dari kecil. Hingga kini, orang tua kandungnya tak tahu di mana kau sudah kembali ke keluarga Lin. Dibandingkan dia, kau lebih bahagia. Aku lebih baik tak kembali. Kau bilang dia kehilangan banyak, tapi kau tahu apa yang aku kehilangan. Kami tak mau tahu kau kehilangan apa. Tak peduli kau kehilangan apa. Hari ini pesta kelulusan Yang. Kau terus buat masalah di sini. Sekarang juga berlutut. Minta maaf pada Yang. Kalau aku tak mau, Tak mau suruh orang pukul sampai mau. Ayo. Perkiraan masih berapa lama? Sekitar 15 menit. Tidak bisa, harus tiba dalam 5 menit. Ya. Beritahu Kemenhub, di Jalan Galaksi 2, semua lampu lalu lintas hijau semua. Baik. Sudah, Gubernur. Keluarga Lin kami tak pernah ada keturunan nakal sepertimu. Sekarang kuperintahkan, langsung berlutut. Minta maaf pada Yang. aku tak salah. Kenapa minta maaf? Ternyata, di desa dengan pasangan miskin itu, kau hidup semaumu. Kau pikir sungguh tak ada yang bisa didikmu. Hari ini, untuk Yang, untuk kakekmu yang terbaring sakit, kuajari kau sendiri. Kuminta kau minta maaf. Baik, bagus sekali. Hukum keluarga Lin, anak tak berbakti, cambuk 10 kali. Minta maaf. Aku, Lin Yi, tak salah. Kau minta maaf. Kau minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Berhenti. Kapan ini terjadi? Kenapa tidak dari awal beritahu kami? Sudah kukatakan, tetapi kalian dengarkan. Apakah dari awal aku yang salah? Lin Yi, siapa yang melakukannya? Lin Yi, tenang saja. Urusanmu adalah urusan gubernur. Meskipun aku berhenti jadi gubernur, akan tetap untukmu menuntut keadilan. Bagaimana mungkin gubernur begitu dekat dengannya? Gubernur ini biasanya tak campur urusan keluarga kaya. Hari ini khusus membela Lin Yi. Apakah berarti Lin Yi ini masih punya identitas baru? Gubernur, ini urusan keluarga Lin. Tak perlu gubernur repot. Bahkan keluarga elit pun tidak dianggap keluarga Lin. Berani lancang di hadapanku. Ku beri keluarga Lin 10 detik. Segera keluar dari sini. Atau jangan salahkan aku. Gubernur, Anda salah paham. Hari ini adalah Lin yang kami diterima di Akademi Kerajaan Kuntus. Pesta kelulusan ini khusus diadakan untuknya. Dia? Apa dia? Saya dapat kabar yang diterima adalah Lin Yi. Apa? Yang diterima adalah Lin Yi. Tidak, kami dapat kabar. Yang diterima Yang. Ya, Gubernur. Anda keliru. Lin Yi sejak kecil mendidik di desa. Orang yang diterima tak mungkin Lin Yi. Apa? Anda meragukan saya? Saya tidak. Saya sudah dapat pemberitahuan dari atas. Hanya satu yang diterima. Namanya Lin Yi. Dia tak hanya jadi siswa pertama provinsi yang diterima di Akademi Kerajaan Kuntus sebagai siswa, dan membuat provinsi kami dikenal nasional bahkan dunia. Menurutmu, siswa seperti ini saya keliru? Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa diterima? Bagaimana mungkin si tidak berguna ini? Yang. Jika kau hina Lin Yi lagi, kau menghinanya, aku tak segan hapus keluarga Lin dari provinsi ini. Gubernur, jangan. Lin Yi juga anakku. Dia bisa masuk akademi ini, ada jasa keluarga Lin. Apa? Lin Yi keluarga kalian? Benar. Lin Yi anak kandungku. Tapi diculik 18 tahun lalu. Beberapa tahun terakhir baru ditemukan. Lin Yi, benarkah katanya? Benar. Mereka orang tua kandung saya. Tapi tadi di sini, mereka sudah putus hubungan denganku. Sekarang kepala keluarga Lin, saya tak ada hubungan dengannya. Lin Yi, kamu ngomong apa? Dia kan ayah kandungmu. Gubernur, Lin Yi ini masih kecil. Dia belum tahu. Kami lakukan ini untuk kebaikannya. Dia anak saya, Zhao Yuzu. Tak ada yang boleh merebutnya. Benar, Gubernur.
Karena Lin Yi lolos ujian. Sekolah bagus ini, maka keluarga kami bisa ikut dapat keuntungan. Ternyata kalian agar keluarga Lin naik tingkat lebih tinggi. Baru mengakui, saya sebagai anak kalian, saya anakmu. Lalu Lin yang siapa? Yang juga anak saya. Dia tumbuh di sampingku sejak kecil, dan hubungan dengan semua keluarga Lin sangat erat. Lin Yi, kamu tenang saja. Sekarang kamu orang kepercayaan gubernur, yang disayangi. Keluarga Lin pasti baik padamu. Uang saku bulanan nanti, tak perlu kasih yang lagi. Kamu simpan sendiri, baik? Konyol, tak disangka keluarga Lin kalian. Begini perlakukan anak kandung sendiri. Teman Lin Yi, kamu tenang. Biaya sekolah ke luar negerimu akan ditanggung pemerintah provinsi kami. Tidak. Kalau biaya kuliah ini dibayar provinsi, Lin Yi nanti andalkan provinsi, dan tak terkait dengan keluarga Lin. Lin Yi, ayah tahu kamu dan keluarga banyak salah paham, tapi kamu kan anak kandungku. Biaya kuliahmu ini harusnya ayah tanggung. Cepat bilang ke gubernur. Kepala keluarga Lin tadi bukan masih mau usirku. Sekarang sikap ini mau tunjukkan ke siapa? Lin Yi, cukup. Ayah kasih kesempatan untuk kembali ke keluarga Lin. Jangan tak tahu diri. Kesempatan Lin Yi tak mau. Keluarga Lin perlakukan aku bagaimana kalian sendiri tahu. Kalau yang lulus bukan aku, tapi Lin yang, apa kalian masih akui aku anak kalian? Selama 18 tahun ini, kalian tak pernah ajari apapun. Hanya luka terus-menerus. Diam. Kenapa aku harus diam? Aku mau biarkan di sini para tokoh dengar yang Lin Yi mau syukuri. Bukan pada keluarga Lin, tapi pada orang tua angkatku. Mereka yang besarkan aku, ajari aku jadi orang. Gubernur sanggup tanggung biayaku, biaya sekolah. Saya sangat berterima kasih. Tenang, setelah saya lulus, saya pasti kembali ke sini. Bangun kampung kita dengan baik. Sangat bagus. Benar-benar pahlawan muda. Semua omong kosong, Lin Yi. Akulah yang memberimu hidup. Kalau bukan gen keluarga Lin, bagaimana mungkin kau lolos ke Akademi Kerajaan Kuntus? Orang yang paling patut kau syukuri. Masih keluarga Lin kami. Bagaimana bisa kau berterima kasih kepada pasangan melarat itu, kalau bukan mereka? Kau sudah lama kembali ke keluarga Lin. Kembali ke keluarga Lin. Jika mereka tidak ada, aku kembali mungkin bukan ke keluarga Lin, melainkan neraka. Jika hatimu benar tak ada rasa pada keluarga Lin, kami tak paksa. Aku hanya minta satu hal. Kau serahkan kuota Akademi Kerajaan Kuntus itu biar Lin yang masuk. Kau jangan masuk. Apa katamu? Lin Yi didik desa sejak kecil. Meski nilaimu bagus, tapi dirimu tetap tak pantas. Lin yang beda. Dia sejak kecil dapat pendidikan terbaik internasional dari kami. Tinggal kesempatan ke LN. Serahkan kesempatan ini untuk sekolah ke Lin yang... Nyonya Lin tebal muka. Bisa ucapkan itu. Aku juga peduli padamu. Asal kamu mau serah, nanti untukmu dan Lin yang sama baiknya. Ibumu benar. Ini satu-satunya cara kembali ke keluarga Lin, yaitu serahkan kuota. Serahkan kuota. Semua anggap gubernur tak ada. Kesempatan ke LN ini hasil Lin Yi. Kenapa beri orang lain? Kalian keluarganya, harus sayang dia. Tapi kalian malah pikir anak angkat. Sungguh konyol. Gubernur, aku pertimbangkan gubernur. Aku gubernur negara, perlu keluarga Lin, pertimbangkan kami, ujian nasional beri semua, kesempatan adil. Tapi keluarga Lin andal keluarga, andal gen, paksa Lin Yi serah kesempatan. Jika kalian berhasil, kecewakan hati pelajar. Saudara Lin Yi, tenang saja. Kesempatan masuk ini takkan direbut siapapun. Kau tak punya sandaran. Gubernur jadi sandaranmu. Terima kasih Gubernur, saya takkan mengecewakan harapan Anda. Setelah keluar, belajar baik-baik. Pembangunan era baru negara kita butuh generasimu. Serahkan padanya. Gubernur mungkin belum tahu orang macam apa dia. Apa maksudmu? Alasan keluarga Lin kami tidak menerima Lin Yi bukan karena kami pilih kasih, tapi karena Lin Yi ini memang berkelakuan buruk, penuh kejahatan. Gubernur belum tahu kan? Tepat sebulan lalu, Lin Yi nyetir tabrak kakeknya sendiri. Tabrak Lin Yang. Benar. Kakekku masih terbaring di rumah sakit, koma tak sadar. Kalau orang seperti Lin Yi dibiarkan belajar ke luar negeri, muka seluruh negara kita akan dipermalukannya. Kakek sama sekali bukan kutabrak. Lin Yi, fakta ada di depan mata. Masih tak mau akui? Kakak kedua dan ketiga, jangan bicara lagi. Meski Kak Lin Yi dulu tabrak saya dan kakek pakai mobil, saya sudah tak salahkan dia lagi. Karena dia anak kandung ayah ibu anak kandung. Jika Kak Lin Yi ingin belajar ke luar negeri, kalian tak beri dia dana, potong dari uang saku saya. Yang, kamu tak perlu begitu padanya. Sifatmu baik, kami semua tahu. Tak boleh biarkan kamu tersakiti lagi. Lin Yi, kamu terus bilang kamu tak tabrak kakek, tapi kakek terbaring di ranjang sakit. Sampai kapan kamu akan membela diri? Kapan? Jika kamu masih begini, meski gubernur di sini, keluarga Lin tak akan mudah maafkanmu.
Saya lihat siapa berani sentuh adik saya. Saya lihat siapa berani sentuh adik saya. Kakak Kian Yue, Tenang, hari ini saya di sini. Mereka siapa berani sentuh kamu? Inilah yang mengadopsi Lin Yi, anak perempuan pasangan itu. Tapi lihat rupanya, sama sekali tak seperti orang desa. Malah agak familiar, tapi tak ingat di mana pernah lihat. Xiao Yi, meski kamu punya hubungan darah dengan mereka, tapi saya tidak. Saya Su Qian Yue hanya akui kamu satu adik. Kamu adalah anak perempuan keluarga itu. Benar. Aku tahu tujuanmu datang. Hanya karena membesarkan Lin Yi bertahun-tahun? Mau cari untung? Tenang. Asal dia serahkan kuota masuknya. Aku beri keluargamu 10 juta. Cukup untuk keluargamu di desa. Bahkan di kota. Hidup nyaman seumur hidup. Uang ini, Nona Lin simpan saja sendiri. Jangan mempermalukan diri. Kau, Hari ini, adikku Xiao Yi, hasil kerja keras 18 tahun, hari mendapat hasil. Kalian lancang sekali. Mau memberikan kuotanya ke anak angkat. Keluarga Lin, layakkah? Nona, aku tahu. Kau besar bersama Lin Yi. Ada ikatan di antara kalian. Tapi, di sini hari ini, apa yang Lin Yi katakan? Bukan kau yang tentukan. benar. Lin Yi menabrak kakek. Kuota ini harus diberikan ke Lin Yang. Ulangi. Aku ulangi. Lin Yi menabrak Shiru. Kuhormati keluargamu yang membesarkan Lin Yi, makanya aku terus bersabar. Tapi bukan berarti keluarga Lin bisa diinjak-injak seenaknya. Keluarga Lin kecil begini bisa buat apa lagi? Xiao Yi besar di keluarga Su sejak kecil. Karakternya aku lebih paham darimu. Aku bilang dia mustahil tabrak orang. Ya memang mustahil. Ibuku melihat sendiri. Ibu, cepat katakan. Lin Yi yang tabrak kakek. Benar kan? Katakan. Kamu lihat sendiri? sudahlah Kak Kian Yue, tak perlu banyak bicara dengan mereka. Aku sudah putus hubungan dengan keluarga Lin. Xiao Yi, aku tahu kau baik hati. Tapi aku tidak. Aku tak tega melihatmu sedikit saja tersakiti. Kau adikku, di luar kakak harus lindungi adik. Lin Yi, wanita ini adalah sandaranmu. Jangan lupa, nyawamu dari keluarga Lin. Keluarga Lin memang memberiku hidup, tapi sudah kubayar dengan kakiku ini. Sudah cukup untuk kebaikanmu. Kepala keluarga Lin, apa masih kurang? Sudahlah. Lin Yi, kau buat keributan begini. Bukankah cuma ingin kami kasihan padamu dan tahu keadaanmu di keluarga Lin? Sekarang kau berhasil. Aku akan bicara dengan ayah ibu agar mereka tak usirmu. Cukup kan? Apalagi di keluarga Lin yang kuinginkan membuatku kehilangan kaki atau tak pernah beri makan. Nak, bukankah ibu sudah berjanji padamu, asal kau beri kuota belajar luar negeri ke yang kau mau ini bisa ibu beri. Aku juga bisa lebih perhatian. Hari ini, jangan bersikap keras kepala. Cepat suruh kakakmu ini pergi dari sini. Kau pulang dengan ibu. Nyonya Lin, aku tak akan pergi. Xiao Yi juga tak akan pulang dengan kalian. Kamu tahu, bicara dengan siapa? Keluargamu hidup di desa. Keluarga Lin di kota provinsi. Semua keluarga kaya. Jika kamu terus begini, berbuat semaumu, kamu tahu akan bawa bencana besar bagi keluargamu. Pak Lin, kalau begitu, coba saja. Sudahlah Kak Chen Yue, ayo kita pergi. Mulai sekarang, hanya kamu dan orang tua keluargaku. Aku tak kembali ke keluarga Lin. Aku tak mau lihat keluarga Lin satu pun lagi. Yi, tenang saja. Keluarga Lin tak bisa sakiti keluarga Su. Jika ingin keluarga Lin hancur sekarang, kami juga bisa lakukan. Buat keluarga Lin hancur, tanya pemerintah provinsi, bisa tidak hancurkan keluarga Lin. Kamu wanita dari desa, mengira dirimu Phoenix? Benar, Lin Yi. Lebih baik suruh kakak dari desa ini berhenti berakting. Aku tahu kamu tak bisa lepas dari keluarga Lin. Sekarang ini, permainan tarik ulur hanya untuk kami menghargaimu. Tak disangka, cara merebut perhatian ini, kau seorang pria bisa gunakan dengan lancar. Bodoh. Kamu, Ayo pergi, Kak. Tidak boleh. Jangan pergi. Nyonya Lin, apa maksud Anda? Ibu, kenapa halangi si sampah ini? Dia belum beri kuota kepada Yang, jadi jangan pergi.
Lin Yi, sebaiknya kuota itu kau berikan pada Yang Yang ya. Kakimu sudah putus. Kalau sekolah ke luar negeri akan banyak kesulitan. Dengarkan aku. Nanti kalau mau, aku carikan panti asuhan, lalu atur perawat khusus. Dengan begitu, kau tak perlu keluar memungut botol untuk uang. Biarkan anak angkat ambil kuota anak kandung sekolah di luar negeri, tapi anak kandung ke panti asuhan. Nyonya Lin, kau licik sekali. Yang anak yang aku didik 18 tahun. Sangat penting bagiku. Kuota ini banyak orang idamkan. Untuknya, aku terima segala cercaan. Lin Yi, cepatlah temui gubernur. Katakan kau tak ambil sekolah ini, biar yang pergi. Anda tak tahu malu. Entah apa dipikirkan orang tuaku dulu, mengirim Xiaoyi ke keluarga Lin. Kalian semua licik dan kejam. Selama Lin Yi hidup, dia keluarga Lin. Hal ini urusan keluarga kami. Urusan keluarga kami tak pantas untuk orang luar mengatakannya. Urusan keluarga. Keluarga. Kalian selalu bilang setiap kali soal keluarga dari awal sampai akhir pernah anggap dia sebagai keluarga. Hari ini pesta kelulusan Lin Yi sebagai orang tua, apa yang kalian lakukan? Siapa bilang aku tak siap? Untuk pesta kelulusan ini, aku sengaja keluarkan saham keluarga Lin 20% saham sebagai hadiah. Ini berarti penetapan ahli waris keluarga Lin. Dan aku siapkan rumah mewah di kota seluas 200 meter. Dan aku punya mobil mewah edisi terbatas global. Kedengarannya bagus. Tapi coba jujur. Dari ini, mana yang untuk Lin Yi? Semua ini hanya karena kalian pikir yang diterima Lin Yang jadi untuknya. Sejak kalian tahu Lin Yi yang diterima, apa yang kalian lakukan? Apa yang kami lakukan? Tentu untuk kebaikannya. Benarkah? Mau rebut kuota studinya, mau hukum dengan hukum keluarga, atau usir dia dari keluarga Lin? Semua ini untuk kebaikannya? Ini yang kalian sebagai keluarga bisa lakukan. Bagaimana kami bisa menyangka yang diterima adalah Lin Yi? Karena baik dari prestasi akademik maupun karakter, Lin Yang lebih baik darinya. Bagaimanapun juga, yang diterima seharusnya Lin Yang. Benar, Lin yang terbaik. Tidak seperti beberapa anak yang tidak tahu menyenangkan orang. Cukup. Kalian pikir selama bertahun-tahun di keluarga Lin ini, pengalamannya pernah kalian peduli? Kalian hanya menyalahkannya tanpa alasan. Inilah yang kalian sebut sebagai keluarga. Membuatnya kehilangan satu kaki, menderita siksaan. Inilah yang kalian sebut sebagai cinta. Sudahlah, Kak. Ayo kita pergi. Xiaoyi, kata-kata ini sebagai anak kau tak bisa mengatakannya, tapi aku bisa. Semua yang kami lakukan adalah untuk kebaikannya. Dialah yang manja, dialah yang tidak mengerti. Untuk kebaikannya. Maka coba tanyakan semua orang di sini. Siapa yang tidak bisa melihat kalian orang keluarga Lin pilih kasih? Jika orang yang lewat saja. Siapa yang bisa menebak Lin Yilah yang kau kandung 10 bulan dan lahirkan sebagai anak kandung? Benar. Keluarga Lin ini keterlaluan. Satu keluarga. Tapi sayang anak angkat. Ya, ambil surat anak kandung. Beri ke anak angkat. Tak tahu anak angkat ini. Sakit hatinya. Perjanjian ini tak ingin kau lihat. Tapi hari ini kau tak bisa putuskan. Kakak putuskan untukmu. Ini perjanjian putus. Asal keluarga Lin tanda tangani. Tanda tangani ini. Mulai sekarang, tak ada hubungan. Dan dia bukan Lin Yi, tapi Su Yi. Perjanjian putus omong kosong. Hanya selembar kertas tak berguna. Meski ditandatangani, Lin Yi di dalam dirinya masih mengalir darah keluarga Lin. Meski mati, harus dikubur di makam keluarga Lin. Lin Yi, ayah benar. Antara kita saudara sejati menurut hukum. Sebelum melakukan apapun, pertimbangkan keluarga Lin. Perjanjian putus ini kuberi kesempatan lagi. Biarkan dia ambil. Lalu serahkan kuota masuk. Atau keluarga Lin tak sungkan. Nona Lin bercanda. Aku Lin Yi dan keluarga Lin secara hukum tak pernah ada hubungan. Apa maksudmu? Kamu belum tahu. Di buku keluarga Lin tidak pernah ada nama saya Lin Yi. Saya Lin Yi tidak pernah resmi jadi anggota keluarga Lin.
Tidak mungkin. Keluarga Lin 3 tahun lalu telah menjemputmu. 3 tahun penuh. Bagaimana mungkin tak ada nama Lin Yi? Mungkin tidak. Tanya Nyonya Lin di sampingmu, kau akan tahu. Ibu, Lin Yi bilang benar ya. Aku takut Yang merasa tidak adil. Lin Yi kembali, lalu di buku keluarga langsung tambah namanya. Maka dia anak ayahmu. Nanti dia akan rebut harta warisan. Bagaimana bisa? Nona Lin, dengar kan? Selama 3 tahun di keluarga Lin, semua merendahkanku. Bahkan pelayan panggil Lin yang tuan muda, tapi padaku panggil nama langsung. Tapi begitu lihat, mereka juga tidak salah. Lagi pula Tuan Lin dan Nyonya Lin tidak pernah berniat benar-benar terima aku. Hanya anggap aku tamu yang numpang tinggal. Baik. Keluarga Lin kami di beberapa hal pernah bersalah padamu, tapi aku yakin orang tua melakukan ini juga untuk kebaikanmu. Apalagi kakek yang kamu tabrak masih terbaring di ranjang sakit. Apakah kamu akan tinggalkan keluarga Lin? Bahkan pertemuan terakhir dengan kakek Lin bukan temui? Kak Qian Yue, kakek Lin di keluarga Lin ini satu-satunya yang baik padaku. Dan hanya dia yang bisa buktikan bahwa Lin yang menabrak. Xiaoyi, tenanglah. Aku tahu kakek Lin sangat penting bagimu. Aku sudah panggil dokter paling profesional untuk mengobatinya. Hari ini dia seharusnya bangun. Gadis sombong dan angkuh. Dokter sudah bilang, kondisi tubuh ayahku sekarang seperti vegetatif, tidak beda. Kamu malah bilang dia akan bangun? Apa? Ayahku bangun. Baik, keluarga kami sekarang di pesta kelulusan. Bawa ayahku langsung ke sini saja. Ayah bangun, bangun. Tuan Lin Yang, kamu mau pergi kemana? Apakah kamu tidak ingin lihat kakek dengan selamat? Lin Yang, kenapa? Wajahmu pucat sekali. Aku mau ke toilet. Toilet di sini. Tuan muda Lin Yang, jangan-jangan kamu takut setelah ketemu kakek nanti perbuatanmu terbongkar lalu mau kabur. Kamu yang tabrak kakek pakai mobil. Lin Yang, takut apa? Lin Yang, jangan takut. Nanti saat kakek datang, sifat asli Lin Yi akan terlihat. Nanti gubernur dengar, bisa saja kuota itu diberikan padamu. Betul, Lin Yang. Kami semua percaya padamu. Sheng Tian, ayah baru bangun. Lebih baik jangan dia datang. Nanti kita jenguk di rumah sakit. Dokter bilang, ayah mau datang sendiri. Mungkin dia sudah tahu sifat asli Lin Yi. Mau sendiri usir dia dari keluarga Lin. Kakek datang. Kakek. Ayah, akhirnya kamu bangun. Kakek, akhirnya kamu bangun. Ini semua salahku. Lin Yi, kamu masih bilang tidak sakiti kakek. Lihat kamu kakek jadi emosi. Kebenarannya masih belum jelas? Sudah kukatakan bukan aku. Lalu kenapa kakek lihat kamu jadi begitu? Bukankah ini tuduhan untukmu? Kakek, hari ini pesta kelulusan Lin Yang. Tokoh-tokoh ternama, termasuk gubernur hadir. Kamu ingin berkata apa, langsung katakan saja. Ayahku, kenapa sekarang tak bisa bicara? Kata dokter, kakek baru sembuh dari sakit berat, sadar kembali. Sekarang fungsi tubuh dan fungsi bahasa terganggu. Sementara tak bisa bicara. Itu normal, nanti bisa pulih. Jadi apakah dia kini juga tak bisa bilang, siapa yang nabrak dia dulu? Logisnya memang begitu? Cepat antar kakek pulang istirahat, ramai di sini. Tak cocok untuk kakek pulih. Yang lebih mengerti. Ayah, tunggu sembuh dulu, baru bicara nanti. Sekarang kamu pulang dulu, pulihkan tubuhmu. Antar ayahku pulang. Ya, tunggu. Lin Yi, mau apa lagi? Lin Yi, jangan kacau di sini. Kakek baru siuman, tubuhnya masih lemah. Kami tak peduli padamu tentang menabrak kakek. Bisakah tenang? Ibu, bagaimana tak peduli? Lin Yi kan menabrak kakek hingga diranjang, berbaring sebulan. Aduh, Wan Qiu, Lin Yi kan adikmu. Aku pikir dia sudah tahu dirinya salah. Benar kan, Lin Yi? Ibu Lin tergesa-gesa cari alasan untukku. Takut aku ungkap kebenaran. Lin Yi, jangan minta lebih. Hari ini aku minta lebih. Semuanya. Aku punya cara buat kakek buktikan. Orang yang menabraknya dulu adalah Lin Yang. Bagaimana mungkin aku? Kakak Lin Yi, jangan ngomong sembarangan. Sekarang takut. Yang, biarkan dia coba. Jika dia lukai kakek, kami tak ampuninya. Tak ampunikan siapa? Sebentar lagi kamu tahu. Xiaoyi, kamu yakin? Baik, apapun terjadi, aku di sini. Kakek, aku Lin Yi. Aku tahu semua yang ingin kakek katakan. Sekarang aku bantu kakek mengatakannya. Kakek hanya perlu mengangguk atau geleng untuk melihat apakah yang kukatakan benar atau tidak. Jika kakek mengerti,
angguklah untuk memberitahuku. Kakek, malam sebulan yang lalu, apakah aku yang menabrak kakek dan Lin Yang dengan mobil? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin bukan Lin Yi? Ibu dan yang jelas-jelas melihatnya adalah dia. Apakah semua itu benar seperti yang dikatakan Lin Yi? Pelakunya adalah Yang. Kakek, kalau begitu, katakan pada mereka orang yang menabrak kakek dulu. Apakah Lin Yang? Aduh, Lin Yi, kakek baru sadar tubuhnya masih lemah. Kami tahu kamu bukan pembunuh. Biarkan dia pulang istirahat. Nyonya Lin begitu takut tahu kebenaran atau takut Anda melindungi Lin yang ketahuan bersama? Kenapa kau sangka aku begitu? Aku pikir kakek baru sadar. Kesadarannya belum pulih. Jika dia ingat kejadian malam itu, jika terjadi sesuatu, bagaimana? Siapa tanggung jawab? Sheng Tian, aku benar-benar pikirkan ayah. Baik-baik. Aku tahu bahwa ayahku pulang. Berapapun biayanya harus diobati baik ya. Jangan, kakek. Ini mau pergi, Lin Yi, kakekmu tak sadar. Kata-katanya tak bisa dianggap. Kamu sekarang sambil ada kuota Akademi Kerajaan Kuntus identitas ini, minta maaf pada semua. Aku masih bisa bermurah hati kembalikan ke keluarga Lin. Kalau tidak, status anak keluarga Lin seumur hidup. Jangan harap dapatkannya. Status anak keluarga Lin yang tak berarti, pantaskah kau banggakan? Apa katamu? Keluarga Lin yang tak berarti. Kau cuma gadis desa. Kau kenal berapa keluarga kaya? Di dunia ini, hanya uang dan kuasa yang beri hak untuk bicara. Lin Yi cuma pelajar. Bahkan jika diterima di Akademi Kerajaan Kuntus, perlu puluhan tahun untuk mencapainya, seperti kami hari ini. Itu karena keluarga Lin lemah. Keluarga yang bahkan bukan elit puncak, butuh beberapa generasi, berjuang lama. Kau pikir kau siapa? Berani meremehkan keluarga Lin? Tahukah kau, semua keluarga kaya yang hadir hari ini adalah mitra bisnis kami, mitra bisnis. Hanya dengan satu perintahku, hari ini kalian berdua takkan bisa pergi dari sini. Baiklah, aku juga bisa beri perintah agar semua orang terhormat yang halangi aku dan Xiao Yi bangkrut total. Tuan Lin, cobalah. Hahaha. Besar mulut. Dia tak tahu siapa orang-orang terhormat yang dia hadapi ini. Baik, akan kuperlihatkan perbedaan kalian, rakyat biasa dengan keluarga kaya. Pengawal, tutup pintu. Zaman sekarang masih pakai cara begitu? Tak peduli caranya. Asal berhasil. Gadis kecil, giliranmu. Saya di Hotel Chin Huang, 1 menit untukmu. Akan membekukan aset semua selebriti yang hadir. Semua dibekukan. Untuk keluarga Lin, aku ingin mereka dilikuidasi bangkrut. Hahaha. Kakak. 1 menit. Sungguh bodoh. Hal mustahil ini berani kau ucapkan. Di dunia ini, satu-satunya yang bisa bekukan via telepon selebriti berbagai kalangan kami orang itu ada. Itu ibu kota. Keluarga Su yang perkasa. Di sini, tak mungkin ada orang seperti itu. Lihatlah, omong besar sudah, tapi sulit berakhir. Hahaha. Kamu begitu yakin dengan penilaianmu? Tentu. Kalian orang rendahan seumur hidup tak capai level kami. Tak pahami betapa menakutkan keluarga kaya kami. Apa? Aset perusahaan dibekukan. Haruskah sekeluarga hilang? Bagaimana mungkin? Semua, jangan panik. Hanya kebetulan. Setelah pesta, keluarga Lin bantu selesaikan semua masalah. Kepala keluarga. Gawat. Kepala keluarga. Kita... Apa yang terburu-buru? Keluarga Lin berdiri puluhan tahun. Selalu kuajarkan, hadapi apapun jangan panik. Apa terjadi? Kepala keluarga. Semua harta keluarga Lin oleh orang tak dikenal diserang. Tak bisa diselamatkan. Keluarga Lin akan bangkrut. Apa? Ayah, Apa? Beku. Uangnya habis. Selesai. Semuanya selesai. Bencana buatan sendiri. Tak bisa diselamatkan. Kau. Siapa sebenarnya? Aku kakak Lin Yi. Satu-satunya kakaknya. Xiao Yi, semua urusan sudah beres. Ayo kita pergi. Lin Yi, apa semua ini ulahmu? Lin Wan Qiu, sekarang apa hakmu menyentuhnya? Mulai sekarang, dia bukan Lin Yi lagi. Dia Sui. Dengan keluarga Lin, tak ada hubungan sama sekali. Xiao Yi, ayo kita pergi.
Kak Kianyue, tadi bagaimana bisa? Kenapa satu teleponmu? Mereka langsung begitu. Hal ini, awalnya papa mama larang aku memberitahumu. Tapi sekarang, kau sudah menderita. Aku terpaksa menunjukkannya, hal lainnya. Biar papa mama jelaskan padamu. Xiaoyi, Xiaoyi, tahu kamu hari ini berhasil diterima Akademi Kerajaan Kuntus. Aku dan ibumu sengaja datang merayakan untukmu. Iya, Xiaoyi. Hari ini hari bahagia. Xiaoyi, kakimu. Siapa pelakunya? Kok bisa begini? Lin Yang, anak angkat keluarga Lin, sebulan yang lalu. Lin Yang menyetir, menabrak kakek Lin dan Lin Yi. Setelah Lin Yi dibawa ke rumah sakit, karena kakinya terluka parah, hanya bisa diamputasi. Sedangkan keluarga Lin malah menyalahkan balik, percaya omongan Lin Yang. Bilang Lin Yi yang menabrak mereka. Lin Yi sanak terdekat keluarga Lin. Kok mereka tak bedakan benar salah? Lin Yi, aku pasti menuntut keadilan untukmu. Benar. Lin Yi. Keluarga Lin tak terima kamu. Mulai sekarang, kamu anak kandung kami. Betul. Siapa yang sakiti kamu lagi? Aku dan ayahmu tak akan biarkan mereka. Ayah, ibu, tenang saja. Baru saja di pesta kelulusan. Sudah kuperintahkan lakukan likuidasi kebangkrutan keluarga Lin. Para tokoh bisnis itu, aset mereka sudah kubekukan. Jika mereka belum bertobat, tak apa bagiku biarkan mereka jadi gelandangan. Terlalu mudah bagi mereka. Kalau bukan untuk Lin Yi, keluarga Su kami takkan bantu keluarga Lin tumbuh secepat ini. Benar. Lin Yi yang baik ini dibuat mereka begini. Kupikir keluarga Lin tak perlu ada lagi. Ini orang tua angkat Lin Yi. Bukankah semua tadi benar perbuatan mereka? Ayah ibu, kalian tak perlu acting lagi. Acting? Lin Yi, apa maksudmu? Aku tahu kondisi keluarga kita. Mana mungkin buat Lin dan para selebriti bayar harga semahal ini. Pasti mereka usik orang yang tak boleh diganggu. Ayah ibu, kami hanya orang biasa. Kalian juga tak perlu untuk balas dendamku. Sengaja sewa banyak mobil mewah untuk pamer. Sewa? Hahaha. Ya, aku sudah diterima di Akademi Kerajaan Kuntus. Aku yakin setelah lulus pasti bisa bawa kalian hidup enak. Ternyata semua ini pura-pura kaya. Lin Yi, mereka sangat rela untukmu. Hari ini kau mempermalukanku. Aku pasti buat kau bayar. Aduh, anak, kamu sungguh berbakti. Kami sangat senang. Tapi, hidup keluarga kita sekarang cukup baik. Kamu ingin lebih sukses. Perlu usaha puluhan tahun. Ayah ibu, maksud kalian apa? Hal-hal itu. Benar. Saya yang telepon. Membuat mereka begini. Keluarga kita tak di desa. Keluarga kita ada rumah di desa. Tapi hanya satu dari ribuan properti. Yang paling sederhana. Benar. Sebenarnya, kami tidak sengaja menyembunyikan darimu. Takut kamu tertekan. Tapi sekarang, kamu diterima di Akademi Kerajaan Kuntus. Sudah buktikan kemampuanmu. Kami harus katakan padamu, identitas asli kami. Identitas asli. Identitas asli apa? Sebenarnya kami punya nama lain. Yaitu, Ibu Kota, Keluarga Su. Keluarga Su, pemimpin ratusan klan yang menguasai triliunan di ibu kota. Keluarga Su. Benar, Xiaoyi, ayah ibu sembunyikan ini. Agar kau hidup biasa, rasakan susah mereka. Awalnya mau. Katakan saat kau dewasa. Tapi siapa sangka keluarga Lin duluan. Karena sekarang kau putus dengan Lin. Saatnya kau tahu. Begitu rupanya ya. Ya, Su Zhiyuan, kepala keluarga Su. Kok benar-benar Anda baru di pesta kelulusan. Dengar nama putri Anda. Rasanya familiar bertemu Anda di sini. Ingat di mana dengar tahun lalu di ibu kota. Beruntung jumpa Anda dan putri Anda. Ayah, ini gubernur provinsi Jiang baru di pesta kelulusan bantu saya banyak. Ternyata gubernur. Kita semua ingin yang terbaik untuk Xiaoyi. Bagaimana kalau bicara di tempat lain? Baik. Tak disangka kepala keluarga Su pemimpin klan tinggal di sini. Silakan duduk sini. Kami sudah tua sekarang. Untuk hal duniawi ini tak banyak dikejar. Lihat sini, pemandangan bagus dan tenang. Kami berdua tua sangat suka hanya menyusahkan dua anak. Ikut kami menderita. Ayah, ibu, aku tak menderita. Kalau bukan dulu kalian mengambilku, aku mungkin sudah lama hilang. Tak disangka Lin Yi, anak angkat Tuan Su. Tak heran dengan orang Lin itu kualitas dibanding. Ada perbedaan besar. Itu usahanya sendiri. Oh iya, tadi di pesta kelulusan, kamu lindungi Xiaoyi kami. Aku belum sempat, terima kasih. Ya, Tuan Su, jangan sungkan.
Lin Yi, kebanggaan provinsi kami, wajib bagiku. Tapi aku ada niat pribadi, beberapa hari lagi akan diadakan Nasional Tahunan Pesta Naga dan Phoenix. Aku harap Lin Yi wakili provinsi kami. Ikut pesta ini. Tidak tahu Lin Yi, bagaimana pendapatmu? Pesta Naga dan Phoenix ya. Ya, pesta ini diadakan di ibu kota. Di sana berkumpul semua juara ujian nasional dari seluruh provinsi. Lin Yi lulus ujian nasional. Tidak hanya jadi yang pertama di provinsi kami yang diterima di Akademi Kerajaan Kuntus, tapi nilai ujian nasionalnya juga memecahkan rekor provinsi. Jadi sangat tepat dia mewakili kami di pesta ini. Yue, aku ingat dulu kamu juga juara ujian nasional. Apakah kamu juga ikut pesta itu? Anak kepala keluarga Su ini dulu juga juara. Benar, aku dulu juara. Hanya saja waktu itu aku ujian di ibu kota, jadi aku ikut pesta sebagai wakil ibu kota. Pantas keluarga Su jadi yang terdepan. Kepala keluarga Su punya 2 anak, keduanya juara. Sungguh keberuntungan keluarga. Ayah, aku dengar juara ujian nasional ibu kota tahun ini juga dari keluarga Su. Sepertinya anak paman kedua, Su Tianyang. Mungkin dia akan wakili ibu kota di pesta nanti. Tianyang juga ikut. Tapi tidak apa. Xiaoyi, menurutku pesta kali ini kamu harus hadir. Selain bisa kenal pemuda berbakat santero negeri, kamu juga bisa berkenalan dengan anak paman kedua, Su Tianyang. Bagaimana? Baik. Ayah, di balik kakak Lin Yi, jangan-jangan ada pengaruh kuat, sekarang keluarga kita dilikuidasi. Bagaimana nanti? Iya, betul. Kalau nanti tak punya uang, bagaimana kita hidup? Jangan-jangan harus tinggal di kontrakan? Xingtian, coba kamu cari orang untuk menyelidiki. Kakak Lin Yi itu siapa sebenarnya? Keluarga kita mana mungkin bangkrut hanya karena telepon? Sudahlah. Kalau dia penting, selama ini di Jiang, mana mungkin tak ku kenal, kecuali dia dari ibu kota. Mungkinkah? Ayah, ibu, dia sebenarnya bukan orang penting. Yang, bagaimana kamu tahu? Baru keluar hotel, aku lihat Lin Yi, orang tua angkatnya, dan kakaknya sedang bicara. Aku sembunyi dan dengar. Kamu dengar apa? Aku dengar Lin Yi bilang, kebangkrutan kita tak ada hubungan dengan mereka. Dan mereka cuma orang desa. Lin Yi juga bilang, harus belajar giat agar hidup mereka baik. Masalah kita ini, mereka cuma sok kaya. Sudah kuduga dia menipuku. Sial. Lin Yi ini, apa dia tak sadar siapa keluarganya? Dekat sekali dengan keluarga itu. Memalukan nama keluarga Lin. Seandainya tahu begini, seharusnya Lin Yi itu tak boleh pulang. Tapi ayah, keluarga Lin kita benar-benar bangkrut setelah teleponnya. Kabarnya likuidasi. Mungkinkah tak ada hubungan dengan mereka? Kakak, ini juga aku dengar. Sebenarnya hanya kebetulan. Keluarga Lin kita besar bisnisnya, pasti ada pihak yang menyerang. Krisis pun wajar. Tapi krisis kali ini kebetulan bersamaan teleponnya. Benar. Pasti begitu. Asal keluarga Lin punya strategi, kita bisa lewati. Maka keluarga Lin tak akan dilikuidasi. Baik. Setelah kuatur ulang, keluarga kampungan ini akan kusir dari Provinsi Jiang. Soal Lin Yi, sujud di depan rumah 100 kali, tetap tak boleh masuk. Tidak boleh. Wan Qiu, kamu masih mau bela bocah ini, tapi gagal? Bukan, ayah. Aku cuma tebak, kenapa Lin Yi sengaja buat keributan seperti hari ini? Wan Qiu, maksudmu apa? Maksudnya, harta keluarga Lin kita miliaran. Asal terkait keluarga Lin, sedikit saja terkait, langsung dapat kemewahan tak habis. Lin Yi lihat uang sebanyak ini, pasti tergiur. Makanya buat keributan seperti hari ini. Semua cuma tarik perhatian kita. Cuma biar kita tahu dia ada. Begitu. Lin Yi ini untuk menarik perhatian kita benar-benar pakai segala cara. Yutong, jangan bilang begitu tentang Lin Yi. Dia kan adikmu. Masih anak-anak. Wajar saja ada tingkah cemburu seperti anak kecil. Asal dia sadar kesalahannya, berlutut sehari semalam di depan rumah keluarga Lin, kita maafkan dia. Benar. Beberapa hari lagi akan ada pesta naga dan Phoenix tahunan. Kalau di pesta itu kita tunjukkan mau memaafkannya dan bersedia menerimanya kembali ke keluarga Lin, dia pasti akan sangat berterima kasih. Nanti kita bisa manfaatkan nama juara ujian nasionalnya untuk kenalan dengan para juara di pesta, lalu pakai pengaruh mereka bantu keluarga Lin lewati kesulitan. Tapi katanya Pesta Naga dan Phoenix hanya untuk juara tiap provinsi. Sekarang gelar juara diambil Lin Yi itu, bagaimana kita bisa ikut? Tentu Lin Yi harus
undang kita sendiri. Lini, aku akui rencanamu hari ini memang membuat seluruh keluarga Lin memperhatikanmu. Tapi kau tahu, dengan ini kau sebabkan kerugian besar untuk keluarga Lin. Lin Wan Q, aku sudah putus hubungan dengan keluarga Lin. Sekarang bahkan jika kalian semua mati semua, apa urusanku? Lini, jangan kau tak tahu terima kasih. Aku sudah bilang ke orang tua, semua yang kau lakukan, mereka murah hati, sudah maafkanmu, dan mau beri kesempatan lagi padamu. Beberapa hari lagi akan ada Pesta Naga dan Phoenix National. Mereka berharap kau bawa seluruh keluarga Lin ikut serta. Hanya dengan ini kau bisa menebus luka pada orang tua. Mengerti? Ikut Pesta Naga dan Phoenix? Kalian pikir layak? Cukup. Sampai kapan kau akan ribut? Ini satu-satunya kesempatanmu untuk kembali ke keluarga Lin. Aku sarankan kau hargai. Bagaimana jika tak mau? Maka kau akan kehilangan seluruh keluarga Lin, termasuk aku. Dan juga besok di Pesta Naga dan Phoenix, saat bertemu kami, ingat berlutut dan minta maaf. Apapun kami lakukan, kami adalah orang tuamu. Orang tua ajar anak itu wajar. Paham? Halo? Halo? Wan Q, si nakal bilang apa? Ayah, tenang saja. Lini bilang dia setuju. Baik, baik, baik. Aku tahu anak ini. Hatinya masih untuk keluarga Lin. Ah, Lin Shengtian ya. Setelah Pesta Naga Phoenix nanti, biarlah Lin Yi kembali. Anak ini, meski sifatnya bandel, tak tahu hormat. Tapi dia masih Lin. Dia kembali nanti. Layani Lin yang baik-baik. Lin Yi, caramu sudah ku ketahui. Terlihat. Cuma taktik jebakan. Hanya ini caranya. Nanti di Pesta Naga Phoenix, aku akan di depan juara nasional. Beri pelajaran padamu. Kenapa? Tak apa Kak Qian Yue, rasanya ini semua seperti mimpi. Tenang, aku dan orang tua. Nanti, kau tak akan terluka. Dan kakimu, orang tua kirim orang di seluruh dunia. Cari dokter top. Tak lama lagi, kau akan pulih. Seperti orang normal. Makasih. Kita keluarga. Keluarga. Tak perlu terima kasih. Wah, ini Pesta Naga dan Phoenix. Megah sekali. Pesta Naga dan Phoenix ini menghimpun pelajar terbaik yang paling puncak. Mereka juga adalah calon penerus keluarga besar. Tentu tak boleh disiapkan sembarangan. Iya, ku dengar juara tahun ini di ibu kota, bahkan berasal dari keluarga Su, pemimpin ratusan suku. Dengan kehadiran keluarga Su, Pesta Naga dan Phoenix tahun ini akan lebih gemilang. Keluarga Su. Kapan keluarga Lin kami bisa jadi raksasa seperti itu? Kakak ketiga, maaf. Ini salahku. Aku tak lulus ujian dengan baik, hingga kali ini harus membawa kami ke pesta ini. Meski kali ini aku tak jadi juara, tapi aku akan belajar giat agar keluarga Lin kami sejajar dengan keluarga Su. Yang, kamu sudah punya niat baik. Kami semua terharu. Benar. Hanya juara ujian nasional. Yang penting esensi diri. Esensi Lin Yi si sampah. Hanya cari perhatian. Esensi yang kami adalah baik hati. Bukan cuma menyamai Su. Suatu hari nanti akan melampaui keluarga Su. Melampaui keluarga Su? Berani bicara besar. Melampaui keluarga Su? Benar-benar lancang. Anak muda, keluargamu, tak ajari sopan santun? Keluargaku memang mengajariku. Tapi, kalian dari desa, kalian pantas disapa sopan. Deskripsi Sutian yang pas banget. Orang dari desa, baru jadi juara ujian nasional, langsung merasa bisa sukses instan. Ini bukan orang polos, apalagi. Kupikir, cepat kembali ke desa, terus jadi orang polos, terus berpikiran sempit. Jangan keterlaluan. Keterlaluan lalu. Ayo pukul aku. Ini di ibu kota. Ingat keluarga Lin di Provinsi Jiang juga keluarga kaya. Tak disangka datang ke ibu kota, ternyata dilihat begini. Kamu dari Provinsi Jiang. Benar. Sutian yang Provinsi Jiang cuma satu, tempat kecil tak terkenal. Diam. Saya Sutian yang. Salam untuk Paman. Paman tak tahu saya tahun ini juara ujian nasional ibu kota, Sutian yang. Juara ujian nasional ibu kota, Su. Apakah dari keluarga Su, pemimpin keluarga? Benar, kepala keluarga Su, paman saya. Tapi saya tahu, keluarga Lin dan Su tak berhubungan. Kalian tak tahu, paman kirim orang beritahu ayah, suruh saya di Pesta Naga dan Phoenix, harus jamu dengan baik, tamu dari Provinsi Jiang. Tapi saya menyinggung kalian, mohon maaf. Kepala Su tahu kesulitan keluarga Lin, sengaja bantu. Ternyata, tak disangka, keluarga Su sangat menghargai kami. Terima kasih banyak. Keluarga Lin selamat. Pasti beruntung, belum masuk pesta. Sudah kenal keluarga Su. Benar.
Setelah pesta ini, kami pasti kuasai Provinsi Jiang. Provinsi Jiang kecil ini tak perlu peduli. Anda dekat dengan paman saya. Nanti di ibu kota pasti ada tempat untuk kalian. Dengarkan, keluarga Lin Jiang dan keluarga Su. Mulai sekarang kita sahabat karib. Siapa lawan mereka? Musuh kami. Kepala keluarga Lin, maaf saya tak mengenali Anda. Agak lancang. Saya juara UN Provinsi Luo. Bila perlu bantuan, katakan saja. Saya juga. Kakak, saya salah. Jangan dipikirkan. Tak apa. Semuanya, kita kenal karena konflik. Jangan dipikirkan. Terima kasih Tuan Lin. Paman, pesta segera mulai. Ayo masuk. Tunjukkan undangan. Perlu undangan? Pesta Naga dan Phoenix untuk juara ujian nasional, tempat mereka berkumpul. Kau kira semua boleh masuk? Sial, pasti ulah Lin Yi. Kesempatan untuknya menyanjung kita. Dia tak sambut kita di pintu. Keponakan Su, undangan kami tertinggal. Tolong, bisa kami masuk? Tamu paman, tanpa undangan. Mereka palsu? Tunggu. Ayah, kau yakin paman yang suruh kau jaga tamu penting Provinsi Jiang? Ayah, kau yakin yang paman suruh kita jaga tamu penting Provinsi Jiang? Sudah ketemu? Ya. Tapi tanpa undangan, ditolak di luar. Sambut baik. Perintah paman. Ya. Su Tianyang, gimana? Ayah suruh aku antar kalian masuk. Aku dari Su Tianyang. Ini tamu penting kami. Oh, tamu Su. Silakan masuk. Wah, ini pesta naga dan Phoenix terkenal. Tak disangka. Aku bisa masuk. Kak Lini kenapa belum datang? Jangan-jangan terlambat. Pantas saja. Tadi di luar tak lihat dia. Rupanya belum sampai. Kak, nanti dia datang harus diajari. Won Kyu, telepon si anak durhaka sekarang. Kalau lewat hari ini, kita tak akan maafkan dia. Baik. Siswa Lin Yi, ini tempat. Pesta Naga dan Phoenix. Terima kasih kepala sekolah. Aku dorong kau masuk. Jangan-jangan Kak Lini sibuk. Dia tunadaksa, sibuk apa? Nanti dia datang, tak akan kumaafkan. Kak kedua, itu Lin Yi kan? Lin Yi, kakakmu cuma minta ini. Bahkan ini tak bisa kau lakukan. Kau tahu, kita hampir tak bisa masuk. Aku sudah putus dengan keluarga Lin. Kalian mau kubawa masuk? Mimpi. Lin Yi, ibu tahu kau banyak menderita, tapi kau juga anak keluarga Lin. Pikirkanlah keluarga. Hari ini kau keterlaluan. Keluarga Lin tak tahu malu. Baru di Provinsi Jiang diajari. Berani-beraninya ke ibu kota bikin onar. Wang Zhongshan, jangan kira karena kau dekat gubernur. Bisa semena-mena. Kalau begitu, aku semena-mena. Kenapa? Gubernur perintahkan. Bagaimanapun juga, Lin Yi tak boleh celaka. Lin Yi, aku perintahkan kau suruh Wang Zhongshan ini segera pergi. Kalau tidak, jangan salahkan kami. Baik, aku lihat bagaimana kau tanpa ampun. Lin Yi, sudah cukup. Ayah beri kesempatan lagi. Tak kau lihat? Cepat minta maaf pada ayah. Minta maaf pada kalian? Tak pantas. Kalau ditambah aku, kalau saya ikut, keluarga Bapak Lin tamu kehormatan kami. Pesta ini saya undang. Jangan berisik di sini. Hal kecil ini perlu kamu hadapi. Bapak, maaf atas ini. Bapak Lin, jangan risau. Karena paman titip saya di ibu kota. Jaga baik keluarga kalian. Saya pasti tepati janji. Saya dengar dari Bapak, kamu orang dekat gubernur. Di tempat lain, mungkin masih berkuasa sedikit. Ingat, ini ibu kota, gubernur saja. Bicara di sini pun perlu pertimbangan. Tuan muda ini sungguh bela keluarga Lin. Kamu ancam saya? Tidak berani. Kamu tahu diri. Pesta ini saja, kumpulkan puluhan juara provinsi. Siapa yang hiraukan kamu? Saya, Su Tianyang saja.
di ibu kota. Tak pernah ada ancam saya. Su Tianyang, kamu keluarga Su. Kamu kenal saya? Kamu kenal saya? Tuan Su, kamu keluarga Su, juara ujian nasional ibu kota. Dia tahu namamu. Sangat normal. Benar Pak Wang. Jangan kira bicara saja, bisa dekat keluarga Su. Bisa kami maafkan. Ini mimpi belaka. Begitu rupanya. Wang Zhongshan menyuruhmu cepat pergi. Kalau tidak, hari ini anak durhaka ini tak hanya harus membayar, kamu pun akan dihukum. Menurutku, hari ini yang membayar bukan Lin Yi, melainkan kalian. Tuan Su, aku tak pernah kenal kamu, tapi Lin Yi. Omong kosong. Tuan Su mana mungkin kenal orang ini? Lin Yi tak pernah keluar dari provinsi Jiang. Bagaimana mungkin kenal Tuan Su? Lin Yi, kamu berkali-kali mengacau seperti ini, hanya membuat kami semakin memandang rendahmu. Kali ini jangan berbuat gaduh lagi. Lihat semua orang jadi marah. Aku tidak berbuat gaduh. Tuan Su kenal Su Ziyuan. Su Ziyuan adalah nama pamanku. Bagaimana kamu tahu? Su Ziyuan adalah ayah angkatku. Dia ayah angkatku. Kepala keluarga Su, pemimpin ratusan suku. Ternyata ayah angkat si pincang ini. Bagaimana mungkin? Katanya kepala keluarga Su sudah lama tak muncul. Kapan dia punya anak angkat seperti ini? Kau serius? Sejak kecil aku diangkat oleh ayah angkatku, Su Ziyuan dan keluarganya. Dia sangat baik padaku. Su Xiao, aku baru tahu beberapa hari lalu tentang identitas ayah angkatku. Pesta Naga dan Phoenix hari ini. Dialah yang menyuruhku datang. Ayah angkatmu, bukan rakyat miskin di desa? Kapan jadi kepala keluarga Su? Su Xiao, jangan percaya dia. Keluarga Lin kami lama tinggal di provinsi Jiang. Kalau kepala keluarga Su tinggal di sana, mana mungkin kami tak tahu? Lin Yi, jangan kira kepala keluarga Su bisa dipalsukan sembarangan. Pertama di pesta kelulusan, kau suruh anak perempuan ayah angkatmu pura-pura orang penting. Bikin keluarga Lin bangkrut. Sekarang di pesta Naga dan Phoenix, bilang ayah angkatmu kepala keluarga Su. Perbuatanmu ini takkan buat kami menghormatimu. Malah bikinmu lebih menjijikkan. Benar atau palsu, sebentar kau akan tahu. Direktur Wang, tolong telepon ayah angkatku. Aku mau mereka lihat sendiri. Kak dan kakak ipar kalian akhirnya pulang. Adik, selama ini aku dan kakakmu tidak di keluarga Su. Kamu sudah berjasa untuk keluarga Su. Ya, Kakak ipar jangan sungkan. Sudah bertahun-tahun. Jika tanpa pimpinan kakakku, keluarga Su yang terpuruk dulu tak akan jadi pemimpin terbaik kini. dasar kamu. Kita berdua saudara ngapain banyak basa-basi? Oh iya, sekarang kamu pergi kumpulkan semua pimpinan keluarga Su. Aku ada hal penting untuk umumkan. Baik. Bagaimana kabar Direktur Wang? Teleponnya tak tersambung. Sudah Lin Yi, aku tak tahu caramu suruh Direktur Wang berakting. Tapi hari ini sandiwara ini harus berakhir. Aku tak berakting. Kalau begitu katakan kenapa telepon tak diangkat. Apa kamu akan bohong lagi bilang ketua keluarga Su sibuk? Aku Su Tianyang. Belum pernah dipermainkan begini. Penjaga. Belum pernah dipermainkan begini. Penjaga. Tuan Su, sedang apa ini? Mengganggu pesta Naga dan Phoenix. Tak hormat tamu keluarga Su. Sekarang pura-pura kenal ketua kami. Hari ini akan kutunjukkan pada kalian akibat mempermainkan Su Tianyang. Benar, Su Xiao. Orang macam ini harus diberi pelajaran. Jika tidak, nanti dia akan bawa nama keluarga Su dan bisa merugikan keluarga besar. Lemparkan dia. Su Xiao, aku tak bohong. Kepala keluarga Su benar ayah angkatnya. Lin Yi, cepat bersujud minta maaf pada semua. Katakan semua tadi hanya omong kosong. Baru aku bisa minta ampun untukmu. Wan Qiu, Lin Yi berbuat salah, pasti akan dihukum. Tapi Su Xiao, bagaimanapun Lin Yi anakku. Suruh mereka serang bersama, pukuli 10 menit, kakinya sudah patah satu. Jangan sampai patah lagi yang satunya. Serang. Serang. Berhenti. Berhenti. Lin Shengtian, dia anak kandungmu. Lalu bagaimana? Buat salah, terima hukumannya. Semua ini layak didapat si brengsek ini. Su Tianyang, kau tahu akibat perbuatanmu. Akibat apa yang akan kudapat hanya dengan kepala dinas provinsi kecil ini? Kau cari mati. Ayo mati bersama. Berhenti. Berhenti. Siapa berani bertindak? Selama aku di sini, jangan harap sentuh mereka.
Baik-baik saja? Baik. Luka ringan. Pesta Naga dan Phoenix di ibu kota, bawa senjata. Kau yang pertama. Aku masuk militer umur 18, dapat penghargaan kelas 2 umur 19, penghargaan kelas 1 umur 25, ikut banyak pertempuran. Meski sudah pensiun, senjata di tanganku ini bisa digunakan di medan perang, di ibu kota. Juga bisa kutembakkan. Penghargaan kelas 1. Penerima penghargaan kelas 1 yang masih hidup. Disetujui atasan, boleh bawa senjata. Jangan-jangan dia salah satunya. Siapa kau? Gubernur Provinsi Jiang? Hahaha, kupikir siapa. Ternyata cuma gubernur kecil. Gubernur. Ini, juara ujian nasional ibu kota tahun ini. Su Tianyang. Su Tianyang. Keluarga Su, kenapa dia menargetkan? Lin Yi awalnya kira Lin Chengtian, tamu kehormatan keluarga Su. Anggap Lin Yi penipu. Makanya bela keluarga Lin. Direktur Wang, Anda masih anggap orang tua angkat Sui itu kepala keluarga Su, gubernur di Provinsi Jiang. Anda boleh sering mengganggu keluarga kami. Tapi di sini ibu kota, yang hadir semua juara provinsi. Saya menasihati Anda, utamakan kepentingan umum, agar masa depan tak terganggu. Cara keluarga memperlakukan Lin Yi, tak sadarkah? Anak yang berbakti dan baik dipaksa sampai begini, tapi malah percaya pada anak angkat yang menabrak ayahnya. Yang tak menabrak kakek, semua perbuatannya. Ini semua ulah Lin Yi. Baik. Hari ini biar ibu kandungmu menyaksikan apa kebenaran sebenarnya. Lin Yi tadi di luar, saya minta polisi Jiang Cheng periksa rekaman kecelakaan malam itu, tapi dirusak diam-diam. Namun dashcam ditemukan di mobil. Sudah dikonfirmasi, Anda difitnah. Benar. Betul. Hari ini akan saya tunjukkan Lin yang kalian percayai. Sebenarnya seperti apa? Hari ini akan saya tunjukkan Lin yang kalian percayai. Sebenarnya seperti apa? Lin yang benar kamu. Ternyata yang Lin Yi katakan semua benar. Dan kamu selalu lindungi dia. Bukan Chengtian, bukan. Diam aja. Ayah, percayalah padaku ini. Bukan aku yang menabrak kakek. Video ini semua buatan Lin Yi. Ya, Chengtian, ayah baik pada yang tak mungkin mengemudi tabrak dia. Ini adalah Lin Yi malam itu. Catatan medis kecelakaan tercatat detail kaki kanan Lin Yi dapat tabrakan keras hingga patah parah. Dokter berusaha selamatkan nyawanya sehingga harus amputasi. Jika Lin Yi yang kemudi kaki kanannya, kenapa lagi tertabrak? Benar kamu. Kenapa lakukan ini? Kakek perlakukanmu seperti cucu. Bagaimana kau perlakukan dia begitu? Karena siapa? Dia kembali langsung beri semua harta padanya. Padahal aku yang tumbuh di sisinya sejak kecil, cucu ya. Yang. Jangan panggil aku yang, aku JJ. Karena kalian mengadopsiku, harus siap beri segalanya padaku. Kenapa cari Lin Yi kembali? Anak durhaka. Aku bunuh kau. Berhenti. Tuan Sui, ini urusan keluarga Lin. Jangan campur tangan. Chengtian, Lin yang bagaimanapun juga kau asuh anak 18 tahun. Kau tega pukul dia. Lin Yi, ini semua salahmu. Ayahmu tak senang. Cepat nasihati ayahmu. Jangan pukul Lin yang. Lin yang tak sengaja. Aku suruh dia minta maaf. Baik? Nyonya Zhao Yuzu, aku ragu apakah aku anak kandungmu. Jelas dia tabrak kakek. Kau bantu tutupi fitnah aku. Masih lindungi dia. Lin Yi, hal sudah terjadi. Apapun kebenarannya tak bisa diubah. Bisa lebih toleran. Lepaskan Lin yang. Kau tak kehilangan apa-apa. Tak kehilangan. Lalu kakiku ini apa? Ayah? Jika keluarga Lin tak hukum Lin Yang, mohon laporkan ke polisi. Biarkan polisi selesaikan. Sudah kukatakan, jangan sentuh Lin Yang. Tuan Su, ini bukan urusanmu. Awalnya bukan. Sekarang adalah. Baru dapat kabar, Lin Yang diangkat kepala keluarga Su sebagai anak angkat. Akan warisi seluruh harta. Apa? Penjahat ini ternyata diakui kepala Su sebagai anak angkat. Bagaimana mungkin? Mungkinkah Lin yang ini punya identitas lain? Su Xiao kepala Su. Kenapa kau akui dia? Aku juga tidak tahu pasti, tapi ayahku telepon bilang. Jadi dari sekarang, tak ada yang boleh sentuh dia. Aku jadi pewaris Su. Yang, sekarang ada kepala Su yang melindungimu. Tak ada yang berani ganggu. Yang tak disangka kau benar dapat apresiasi kepala Su. Betul, kau dari kecil diadopsi kami. Kami tahu kok, kau pasti sukses. Yang, tadi salah paham.
Ayah selalu percayamu. Mana mungkin kau tabrak kakek? Nah, bagus. Kau jadi pewaris Su. Nanti jaga baik keluarga Lin. Mana mungkin aku lupa kamu, ayahku yang baik. Bocah, kau pukul aku? Sebagai pewaris Su, aku tak boleh pukul kau. Boleh. Terpukul. Meskipun saat aku di keluarga Lin, diasuh baik oleh kalian, tapi sekarang status berbeda. Kepala keluarga Lin, mulai sekarang kita tak ada hubungan lagi. Apa katamu? Yang, keluarga Lin telah membesarkanmu 18 tahun. Kami semua adalah keluargamu. 18 tahun lagi bagaimana? Lin Zhaofeng itu beri semua harta ke sampah ini. Sekarang aku pewaris keluarga Su. Kalian mau menjilatku lagi? Tidak. Ibu tak pernah mau menjilatmu. Kau adalah anak kandungku besarkan 18 tahun. Bagaimana kau pikir begitu tentangku? Jangan pakai tatapan menjijikanmu. Lihat aku. Yang, jangan putus hubungan dengan keluarga Lin, baik? Karena kalian mau menerimaku, ku beri kalian satu kesempatan. Aku mau dia mati. Aku mau dia mati. Bagaimana? Kesempatan ini tak mau. Ibu setuju. Ibu, Wan Qiu, yang adikmu, dia masih kecil. Kita harus mengalah. tapi Lin Yi, yang sejak kecil dibesarkan dalam kasih sayang seluruh keluarga Lin. Apapun permintaannya, kami selalu penuhi. Kini kau sudah kembali ke keluarga Lin. Demi keluarga, demi yang kau rela mati, kan? Sungguh tak tahu malu. Lin Yi, yang sekarang sudah jadi penopang keluarga Lin. Keinginannya adalah keinginan kami. Tenang saja. Setelah kau mati, aku akan masukkan namamu ke kelenteng leluhur Lin. Semua akan ingat jasamu. Benar-benar. Awalnya aku bingung menghadapi mereka, tapi semua anggota keluarga Lin kini sudah jadi seperti ini. Lin Yi, kau tak perlu ragu lagi. Apa maksud kalian? Tuan Su, kepala keluarga Su, memang ingin mengakui seorang anak. Tapi bukan Lin Yang, melainkan Lin Yi. Tuan Su, kepala keluarga Su, memang ingin mengakui seorang anak. Tapi bukan Lin Yang, melainkan Lin Yi. Apa? Kepala keluarga Su, Su Ziyuan, adalah ayah angkat Lin Yi. Saat ini sedang dalam perjalanan ke sini. Dia akan di hadapan para juara provinsi dan semua orang mengakui Lin Yi sebagai anaknya, bukan Lin Yang. Direktur Wang di sampingmu ini tadi juga berkata begitu. Tapi kenyataannya, saat menelepon pamanku, tak ada yang menjawab. Sekarang kau juga bilang begitu. Kau pikir Sutian yang akan percaya omongan kalian? Dia cacat. Bagaimana mungkin paman mengakuinya? Gubernur, jangan temani Lin Yi berbuat onar di sini. Pasangan desa yang membesarkan Lin Yi sudah kami selidiki. Mereka cuma pasangan biasa, tanpa latar belakang penting. Lin Yi, kau sudah di ujung tanduk. Jangan berkhayal hal yang tak ada. Tuan Su, mulai sekarang kita sama-sama keluarga Su. Asal Lin Yi terbaring keluar dari sini, aku janji padamu. Nanti saat aku jadi pewaris Su, manfaatmu tak akan kusia-siakan. Lin Yang, kau begitu yakin semuanya dalam genggamanmu? Memang kenapa? Lin Yi, salahkan dirimu karena kembali ke keluarga Lin dan si tua Lin Zhaofeng. Kalau tidak, aku tak akan sekejam ini. Tuan Su, giliranmu. Serang. Sutian Yang, kau mau memberontak? Oh, jadi kau di Provinsi Jiang sudah menyusahkanku berulang kali. Sekarang di ibu kota, masih mau belasi sampah ini. Sampah. Benar. Yang kau dan Lin Yi katakan di depan Hotel Chin Huang, aku dengar semua. Likuidasi keluarga Lin cuma kebetulan. Tidak ada hubungannya denganmu. Adik Yi, adikmu ini seperti jadi orang lain. Tapi, aku masih suka dulu kamu yang punya aura pria teh hijau. Kamu? Kak Qian Yue, sudah saat segini masih bercanda. Takut apa? Aku sudah sampai sini. Aku lihat siapa yang berani sentuh kamu. Wanita kampungan berani bicara besar. Tuan Su dan wanita ini, aku mau dia dan Lin Yi mati bersama. Cukup. Dia bukan lawanmu. Apa yang tak bisa kulawan? Sekarang aku putra yang diakui keluarga Su. Aku adalah calon kepala keluarga Su di Provinsi Jiang. Di tempat ini tidak ada yang layak di mataku. Sekarang suruh orangmu tangkap dia. Sutian Yang, berani coba? Tidak berani. Tidak berani.
Tuan Su, apa maksudmu? Kenapa kau berlutut pada wanita ini? Ya, yang calon kepala keluarga. Harus berlutut. Harus pada yang. Kenapa pada wanita ini? Gadis kecil, entah pakai cara apa, kau bisa membuat Tuan Su berlutut padamu. Tapi, sekarang juga berlutut. Dan minta maaf pada Tuan Su. Diam. Tuan Su, aku mau bicara denganmu. Tian Yang, kau tidak dengar aku bicara. Cepat suruh orangmu bertindak. Sutian yang berani kau. Dia berani apa saja. Aku calon ahli waris keluarga Su. Calon kepala keluarga Su. Sutian Yang, sekarang ku perintahkan kau cepat suruh orangmu bertindak. Bunuh mereka. Sutian yang ayahmu dan ayahku sudah di perjalanan. Pikir matang-matang. Akibat perbuatan ini, Ayahmu cuma orang desa. Seorang petani miskin. Bahkan jika dia datang, jangan bertindak, tenang saja. Saat aku jadi kepala keluarga Su, aku pasti bunuh kalian. kau diam. Diam. Kau gila. Yang biarkan ibu lihat, ada masalah. Pergi. Sutian Yang mau mati. Kau yang cari mati ya. Aku salah. Aku akui salah. Aku yang buta. Yang harus kau minta maaf, bukan aku. Ini dia yang mau pukul kau, bukan urusanku. Tolong lepaskan aku. Tuan Su, cepat berdiri. Kakak adik itu tak ada statusnya. Jangan minta maaf pada mereka. Status tuan mudaku di depannya tak berarti. Dia putri kepala Su Chen-yue. Apa? Dia putri kepala Su. Kakak Lin Yi ini adalah putri kepala keluarga Su. Bagaimana mungkin? Apakah telepon dari Hotel Chin Huang itu juga dia yang nelpon? Likuidasi kebangkrutan keluarga Lin. Benar-benar dia? Kalau begitu, orang tua angkat Lin Yi adalah orang tua Su. Kita baru saja terus menghinanya. Selesai. Semuanya selesai. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia adalah putri kepala keluarga Su? Aku melihat dengan mataku sendiri. Dia bilang ke Lin Yi, itu semua dari mereka hanya kebetulan belaka. Iya, benar-benar. Itu karena kamu belum dengar kata-kataku selanjutnya. Aku tak hanya mengakui perbuatanku sendiri, orang tuaku juga memberitahukan identitas ke Xiaoyi. Ternyata semua yang dikatakan Lin Yi benar adanya. Aku yang sok tahu mengira dia ingin kembali ke keluarga Lin. Ternyata posisi Lin Yi adalah sesuatu yang keluarga Linku takkan pernah sanggup menjangkau seumur hidup. Betul. Kalian satu persatu, perbuatan pada Xiaoyi, semua menyakitkan hati. Kalau bukan karena Xiaoyi dan kalian memiliki hubungan darah, kalian ini sekarang sudah jadi pengemis di jalanan. Karena kalian sudah tahu identitasku, masih ada trik apa lagi? Keluarkanlah. Kebetulan hari ini aku bisa menyingkirkan kalian. Sekaligus. Jangan sentuh aku. Oh, kenapa? Aku calon kepala keluarga Su. Cuma ini. Jangan sentuh aku. Dan lagi, semua perintahku, kamu harus patuhi. Ya, yang ahli waris. Jangan sentuh kami. Lin Yang, kamu benar-benar sangat tak tahu malu. Ayahku kenal kamu, kenapa dia akui kamu sebagai anak? Karena Yang, karakter baik, ayahmu pasti dengar ini. Lalu aku Yang, sebagai anak. Logika keluarga Lin. Sama persis. Jika yang baik, kenapa dia tabrak kakek dan Yi? Jika dia baik, kenapa tadi? Suruh Tian Yang di sini. Serang aku dan Yi. Aku tak peduli. Su Tianyang bilang padaku, aku ahli waris Su. Su Tianyang, dia anak Su, kenapa? Serang di sini, habiskan dia. Tak ada yang tahu apa yang kita lakukan. Suruh anak buah serang. Su Tianyang, ini kesempatan terakhir untukmu. Masih terus salah? Kakak Chen-yue, aku terpaksa. Jangan salahkan aku. Tian Yang, benar mau serang? Tian yang tak berani. Ayah, akhirnya datang. Ayah, ibu. Saat aku tiada, kalian jaga Lini. Tentu ada. Tapi, ada yang buta. Mau serang dia. Paman aku dikelabui, Lin. Kamu durhaka. Hal ini sederhana, tapi gagal. Kamu harus diusir. Kakak Tian yang gagal. Hukum dia sesukamu. Lakukan saja. Jangan peduli aku. Berlutut baik. Urusan keluarga selesaikan nanti. Ya. Ayah akhirnya datang. Bantu hukum Lin Yi dan Su Chen-yue ini. Mereka harus hancur. Kamu siapa? Tak ingat aku. Aku yang kamu tetapkan sebagai anak penerus Su, Lin Yang. Oh, ternyata kamu. Mau jadi anakku? Kamu pantas? Kamu baik, Su Jiaquan yang anak pilihanmu. Bagaimana bisa pukul dia? Su Ziyuan tak pernah ditendang. Kamu yang pertama berani terhadapku. Sekarang perintah kamu. Bunuh Lin Yi dan Su Chen-yue. Jika tidak, aku tak jadi anakmu. Tak panggil ayah lagi. Masih ada permintaan. Baik, katakan aku dengar. Dan aku minta di depan semua.
umumkan mundur. Dan posisi kepala Su berikan padaku. Aku setuju. Pemimpin Su, kau sungguh mau? Dia berani bilang, aku berani setuju. Kau mau aku? Kau baru tahu aku tipu kau. Kau? Bocah kurang aja. Aku, Su Jiwan, keluarga Su hasil hidupku, mana diserahkan ke tangan bajingan sepertimu. Lalu kenapa kau suruh Sutian yang bilang mau akui Lin Yang? Bukan dia yang kuakui, ahli waris pilihanku juga bukan dia, tapi anak angkatku, Suyi. 18 tahun lalu, sejak ku bawa dia pulang. Segala hal tentangnya selalu kuperhatikan, kini dia bahkan berkat usahanya sendiri jadi juara provinsi. Aku yakin setelah bergabung dengan keluarga Su, dia pasti akan memimpin kami naik ke tingkat lebih tinggi. Justru kalian, keluarga Lin, kalian seharusnya punya kesempatan melesat ke puncak, tapi kalian dibuang oleh keluarga Lin, oleh setiap orang dibuang. Dibuang oleh kami. Pergi. Dia anak buangan keluarga Lin. Mana mungkin dia jadi penerus keluarga Su? Lin Yi, jelaskan kenapa begini. Katakan. Mendekat setengah langkah lagi, kau kubunuh. Xiaoyi awalnya ingin adakan pesta pengakuan agar kau dan keluarga Lin benar-benar putus hubungan warisi usaha keluarga Su. Sekarang malah jadi begini, membuatmu dan gubernur serta direktur Wang terhina. Tuan Su, Lin Yi wakili Provinsi Jiang ikut pesta naga dan Phoenix. Kami wajib lindungi dia. Benar, Tuan Su, justru Lin Yi tanpa alasan dicaci maki, bahkan diserang. Tolong bela Lin Yi, tebus penghinaan ini. Tenang, hari ini satu pun takkan kulewatkan. Siapapun yang sakiti Lin Yi akan kusuruh mereka membayar 2 kali lipat. Lin Shengtian, kau sungguh jahat. Berkali-kali kau menjebak Lin Yi, hingga dia kini harus pakai kursi roda. Perkara ini, kau akui atau tidak? Aku akui, tapi semua ini terjadi karena dia yang menghasut. Tolong pertimbangkan, aku ini keluarga Lin Yi sendiri. Lepaskan keluarga Lin. Tahukah kau mengapa Lin yang menghasut? 18 tahun lalu, kalian kehilangan Lin Yi. Saat dia kembali, kalian sudah punya anak angkat. Kalian padanya acuh tak acuh. Semua orang tahu, kalian memanjakan anak angkat, tapi pada Lin Yi, kalian selalu mencela. Itu karena kau. Karena aku? Benar. Jika kau beritahu lebih awal kau kepala keluarga Su, kami tak akan perlakukan Lin Yi begitu. Dan tak akan terhasut Lin Yang. Salahmu semua. Yutong, diam. Ayah, kami tak salah. Karena kalian tetap keras kepala, maka keluarga Lin tak perlu ada lagi. Kepala keluarga Su, kami tahu salah. Lepaskan keluarga Lin. Harta keluarga ini dikumpulkan turun-temurun. Xiaoyi, tolong mohonkan pada kepala keluarga Su. Lin Yi, bagaimana pendapatmu? Lin Yi, karena aku ayahmu kandungmu, bantu aku mohon pada Tuan Su. Lin Shengtian dulu di pesta kelulusan aku dengan keluarga Lin, kalian putus semua hubungan. Ayah, mereka pantas. Lakukan yang perlu. Jangan peduli aku. Lin Yi, kamu anak kandungku yang kulahirkan. Keluarga Lin rumahmu juga. Jangan begitu kejam. Yang masih adikmu. Lepaskan dia. Sejak kami di keluarga Lin, pertama kali panggil nama kecilku, tak disangka untuk memohon demi Lin Yang. Asal lepaskan yang Aku nanti panggilmu Lin Yi, oke? terlambat. Lin Yi, semua keluarga Lin sudah mohon padamu, kau masih tak lepaskan kami. Kau tak bisa lihat kami semua tunawisma, lihat yang tak punya apa-apa. Adik, kami tahu salah. Kau besar di keluarga Lin. Jangan begitu kejam pada kami. Kalian bukan tahu salah, tapi tahu hampir bangkrut. Jadi minta Lin Yi mohon. Tapi jika lepaskan kalian cedera Lin Yi dulu, siapa yang tanggung? Ayah, Lin Yi tumbuh di keluarga kami, meski bukan kakak kandungnya. Tapi ikatan saudara kami tak pernah terputus. Dan kalian semua, satu persatu, punya hubungan darah dengannya. Tapi perbuatanmu buruk. Jadi ayah, jangan biarkan mereka lolos. Nona Su, tenang. Sudah lapor polisi. Percaya, bukan hanya kami. Hukum tak akan lepaskan mereka. Pelaku salah. Polisi, ibu, aku tak mau masuk penjara. Aku tak mau di penjara. Siapa Lin Yang? Petugas penegak hukum. Dia Lin Yang. Lin Yang, ikut kami. Kalian mau apa? Kami dapat laporan. Kau sengaja tabrak orang untuk menghindari tuduhan dan salahkan orang lain. Sekarang, bukti jelas. Kau perlu ikut kami untuk diperiksa. Bukan aku tak bersalah. Bukan kau yang tentukan. Kami juga tidak. Hanya hukum yang berhak. Hukum tak akan lepaskan. Siapapun bersalah. Jika kau tak bersalah, hukum akan bersihkan namamu. Jangan. Ibu, harus selamatkan aku. Aku tak mau masuk penjara, Ibu. Tolong aku. Petugas, Lin Yang dari keluargaku tak bersalah. Dia masih anak-anak, baru selesai ujian nasional.
Dia tak mungkin melakukan hal ini. Pasti kalian salah menuduhnya. Dia sudah dewasa, bukan anak-anak lagi. Apapun yang dilakukannya harus dipertanggungjawabkan. Dan kamu Zhao Yuzu kan? Kebetulan kamu memberi kesaksian palsu untuk Lin Yang. Ikut dia kembali untuk membantu penyelidikan. Apa? Ya. Itu ibuku yang lakukan. Semua dia yang lakukan. Lin Yang, ibu begitu baik padamu. Bagaimana bisa kau bicara begitu? Dia ibuku. Harus gantikan aku masuk penjara. Siapa pelakunya kami yang akan selidiki, bukan kalian yang tentukan. Ayah, aku tak mau masuk penjara. Aku satu-satunya putra keluarga Lin. Harus selamatkan aku. Selamatkan aku. Semua karena kamu memutus hubunganku dengan Lin Yi. Semua karena kamu membuat keluarga Lin bangkrut. Aku sendiri susah selamat. Apalagi menyelamatkanmu. Mimpi di siang bolong. Mulai hari ini kau bukan anakku lagi. Tidak. Aku tak lari dari kecelakaan. Aku pewaris keluarga Su. Aku putra kepala keluarga Su. Semua ini seharusnya milikku. Lin Yi, salahmu semuanya hilang karena mulia. Lin Yi, mati kau. Adik ibu, Berani beraksi di depanku? Mustahil. Lin Yang, kau mencoba membunuh. Sekarang sesuai hukum kau kutangkap. Lepaskan. Ibu, tenanglah. Luka yang kau terima pasti akan dihukum hukum. Terima kasih Kakak Chen Yue dan Ayah Ibu Gubernur Direktur Wang Yi. Ini tugas kami. Akhirnya selesai. Tidak, belum selesai. Nyonya Su, ada hal lain? Tentu saja mengakui keluarga Hahaha. Ya, Adiki. Meskipun kau selalu memanggil kami ayah ibu, kau tetaplah anak orang lain. Aku ingin secara resmi kau mengakui kami sebagai orang tua. Kau mau? Ayah Ibu, aku mau. Hahaha. Baik, mulai hari ini Lin Yi adalah anak keluarga Su, anak Su Ziyuan. Hahaha. Ayah, masih satu hal salah ucap. Ayo. Mulai hari ini namaku bukan Lin Yin. Namaku Su Yi. Putra baik. Hahaha.